kepo-kepo ya kan. Nadia sama Rizky ini kan dua-duanya udah punya calon nih, dua-duanya udah pernah kita undang ya kan. Sekarang ibunya kita undang ya. Kita lihat dulu maunya Nadia kemarin cerita soal Iqbal, pacar barunya yang sudah diinterogasi ya Bu? Pengen kenal, bukan interogasi, kayak kesannya lagi nyolong apa gitu. Jadi interogasi juga nggak apa-apa ya kan. Coba kita lihat dulu apa kesan-kesan dari Nadia berikut ini. Jadi ini sekarang cocok, ini jadi tahapnya apa nih kalau kamu mendefinisikan hubungan kamu sama Iqbal? Ya kalau aku sih ya pengennya tahapnya serius ya. Dua-duanya emang udah ke tahap serius gitu. Karena kan aku juga punya Syaki. Kayak kalau misalkan cuma main-main ngapain. Makanya kan bondingnya juga ke Syaki dulu. Iya betul ya. Nah apa sekarang yang membuat kamu mau menjajaki yang lebih serius nih sama Iqbal gitu? Apa? Karakter apa yang kamu lihat? Karakternya, tanggung jawabnya, ngelihat ke Syakinya juga aku kayak ya namanya aku seorang janda gitu, punya anak satu, terus ngelihat kayak harus pilih laki-laki yang kayak gimana sih. Pasti kan tujuannya sayang sama anak. Kalau sayang sama akunya gampang gitu. Ini ngelihatnya sama Sakinya kalau misalkan dia habis main dari rumah, ada mama, ada apa, Sakinya pengen ikut, nempel gitu-gitu. Gitu. Nah itu dia cerita dia kenapa dia bisa yakin. Ibu nanya gitu sempat ke dia? Iya, nanya. Kalau kita sih lebih kepada nggak nanya. Kita kalau kita kan udah tua, udah tahu nih body language, udah tahu apa gitu. Cuman kan dari body language aja kan nggak cukup. Jadi aku selalu bilang sama Nadia, sama Iki, sama siapapun anak-anak gue kalau udah putus atau apalagi bercerai, ya kan punya pengalaman buruk lah. Artinya supaya relationship yang baru ini tidak terulang kesalahan di tempat yang lama gitu. Jadi aku sih selalu berpikir saling kenal dulu deh, karena kan kalau pacaran tuh baik, gue aja kawin sama bapak kayak 23 tahun sampai masih suka kaget, aduh apalagi nih gitu kan. Apalagi kalau cuman baru 3 bulan. Kalau aku tuh selalu berpikirnya gini, kita tuh kalau pacaran lebih baik pernah berantem. Jadi tahu tuh marahnya kayak apa, apakah bisa menerima ke cara-cara marahnya, kereokannya ya kan. Kalau tiba-tiba reok banget ya kan gitu kan. Iya kan, jadi pasangannya tuh udah tahu gitu. Kalau dilihat dari yang cuman sepintas saja cakepnya doang, bagus-bagusnya sih. Ya oke, anaknya oke, tapi kan kita belum tahu. Oke, apa kita bikin mereka berantem lah? Tahu ini marah. Di setting. Yang berikut kalau yang Iki, Rizky ada ya, Rizky ya. Artikel ini juga. Nah kalau ini calonnya udah ditunjukin belum ke? Belum, tapi Iki udah ngomong. Udah ngobrol kalau dia udah punya pacar dan mau menikah gitu. Oh belum dibawa sih calonnya? Ya belum. Kalau Iki kan anaknya sekarang tuh kayak anaknya dia lebih berhati-hati. Apalagi sama mama gitu kan. Karena kalau mama kan kalau ngomong plak dia maksudnya dia mungkin sounding dulu, ini dulu, jangan sampai nanti di depan anaknya mama ngomongin anaknya belum siap ya. Jadi calonnya dipersiapkan dulu secara mental ya. Sebelum menghadapi netizen, menghadapi mama dulu lebih parah ya kan. Aku tanya nih ya kan Salsa tadi kritis juga kayak kamu ya. Nah ini dia juga ikut berkomentar. Pasti, karena dia kalau sama Iki sama Ido sama Nadia kan karena ngerasa mereka nih keluarga kita juga, dan dia itu sayangnya pakai banget ke Saki. Jadi kayak lebih dari ponakan-ponakannya gitu. Jadi dia sedikit agak introvert karena ke Saki. Jadi dia maunya tuh baik bapaknya, baik orang yang nanti akan menjadi bapak sambungnya. Dia mau tahu dulu bahwa itu safe. Protektif ember. Diapain dong betul berarti Iqbal kemarin sama Enggak diapa-apain, dia cuma yang lihat aja, mungkin mereka ngobrol lah. Oke baik. Lanjut cerita teman-teman. Nara. Sekarang kamu sering banget bikin konten highlight aktivitas hari ini untuk menunjukkan bahwa dari rumah aja ngurus dari orang yang di rumah aja ngurus anak, bahkan jadi wanita karir kamu sanggup dan mampu. Kalimatnya ribet banget sih. Ini menunjukkan bahwa kamu sekarang banyak kerjaannya, banyak duitnya, fitnah atau fakta? Apa ya, sebenarnya tujuannya bukan ke sana sih, lebih ke menginspirasi aja sesama perempuan gitu, bahwa ya kita harus memberdayakan diri lah, karena bagaimana cara kita menghargai diri kita, ya itulah cerminan cara orang memperlakukan kita. Oh iya betul. Jadi dia menunjukkan bahwa tetap aktif ya, tetap semangat walaupun di hati nggak tahu ya, hanya kamu sendiri yang tahu apa yang terjadi gitu kan. Tapi ya tetap semangat ya, hidup terus harus berjalan. Betul. Lanjut nih, cerita atau fakta?
Kalau secara Kayaknya mental mending lu tanya dia deh lebih banyak yang lagi hits. tadi udah kan udah panjang. Udah ya. Ini anak kamu ya. Ya. Kamu mengatakan bahwa mental Devano sudah membaik karena dukungan dari pacarnya salah satunya. Karena pacarnya ini mentalnya baja dan nggak pernah baca komen netizen walaupun dihujat. Makanya kemarin pas rame isu macam-macam dia ngerebut apa dia apalah gitu ya. Yaitu dia juga nggak pernah klarifikasi apa-apa. Santai aja anaknya gitu. Beda atau fakta? Fakta. Ya karena pacarnya juga orangnya santai. Gitu. Dia anaknya positif banget gitu. Oh iya? Jadi apa namanya, alhamdulillahnya walaupun umur tuh kalau Baila tuh lebih muda dari Devano ya. Tapi dia tuh kayak dewasa gitu karena dia kan dulu mungkin tinggalnya sama neneknya gitu kan. Jadi dia lebih dewasa gitu. Aku seneng sih ngelihatnya. Lihat bondingnya mereka berdua tuh seneng gitu karena kalau umpamanya Devano punya mental yang seperti itu menghadapi netizen, kalau pacarnya atau orang yang terdekatnya dia lebih parah dari dia, nanti akan bagaimana Devano gitu. Tapi Nggak ini bisa tuh anaknya melengkapi. ada orang ngomong apa juga Cuek aja. dia mungkin baca, tapi dia cuek aja. Dia agak lebih mirip gue kalau untuk gitunya. Cuek. Mirip kamu ya. Cuek gitu. Cuek, tapi dia suka kayak salsa gitu juga nggak? Enggak deh, enggak. Cuek. Oke, baiklah. Sekarang kita akan silakan duduk ke tengah karena kita ada pertanyaan-pertanyaan jebakan lain enggak deh. Enggak sini silakan duduk. Kayaknya kita salah datang di hari yang ini deh. Ini mumpung ada tiga ibu-ibu hari ini ya kan. Kita akan bahas di sini adalah tentang kita akan bahas mengenai kriteria-kriteria. Bagaimana kita terserah. Bagaimana kita menilai seseorang ya. Jadi ini permainannya adalah ini cowok ya atau orang ini tuh nilainya kalau secara fisik tuh 10 gitu ya. Tapi dia punya sikap tertentu yang begini. Nah, menurut kalian dari nilai 10 fisiknya itu ketika dia punya sifat atau keadaan tertentu nilainya jadi berapa? Ada gambarnya? Nggak ada, tulisan doang kok. Oke. Nah, itu. Serem deh kalau ada gambarnya, mending anak gue aja. Jadi gue mau ngerosting anak gue aja. Oke, yang pertama adalah dia 10 nih secara fisik 10, tapi orang tuanya selalu ikut campur urusan anaknya. Oke, nilainya jadi berapa? Berapa? Jadi setengahnya kali ya? Oh, 5. Iya. Oke. Ya, oke. Inara jadi berapa? Waduh. Gimana nih ya? Menjebak nih pertanyaannya. Waduh. Bebannya jadi agak berat berarti Agak kan ya? berat ya. Ya berkurang lah setengah. Sama ya. Oke, berikutnya dia ngikut Is. Dia 10, tapi pernah kesandung kasus hukum KDRT. Jadi berapa nilainya? Aduh, jadi 3. 3, masih bagus loh ada nilainya. 0 kalau gue. 0 ya langsung Karena ya. kalau KDRT Enggak no ya. excuse. Berobat dulu lah ya. Iya, tapi berobat juga serem, saya takut kamu. Iyalah. Iya juga ya. Benar juga. Kalau aku takutnya dia ada alasan di balik itu. Kamu masih terlalu baik sekali Takutnya. sih. Ya terus kalau ada alasan takutnya pasangannya juga lebih. Kalau gue Iya, bodo iya, amat, iya, iya. terserah orang itu, yang penting jangan nama anak gue. Iya kan? benar. Kan ini Jangan sama. jangan nama anak gue, jangan Iya, nama benar. orang yang gue sayang. Oh iya. Iyalah. Baiklah. Itu kan tapi itu kan keputusan pendapat kalian pribadi ya. Iya, iya. Pendapat lu? Kalau pendapat aku sih minus sih itu ya. Yang berikutnya, dia 10 tapi tanggungan keluarganya banyak dan dia tulang punggungnya. Oh, tergantung gajinya berapa ya. Iya benar. Iya benar. Kalau gue sih nggak akan mengurangi nilai kalau dia mampu. Iya betul. Iya, nggak betul, apa-apa, nggak apa-apa. Dia mau Karena dia gue kerja juga keras. sayang sama keluarga gue. Betul. Jangan kan sama keluarga, sama orang lain aja gue anggap keluarga. Iya, betul. Yang penting dia nya Mampu. mampu, ya kan. Kalau dia nggak mampu jangan maksain, kesian ntar bunuh diri. Iya. Salah nih, salah. Terusnya Frustasi. enggak deh. Ya, tergantung ya, tapi sih kalau dia bertanggung jawab keluarganya ya alhamdulillah sih sebetulnya ya. Kalau aku nggak apa-apa. Tapi jangan lupa keluarganya juga, istrinya dan anak-anak Harus juga adil. harus adil. Oke, yang berikutnya. Dia 10 tapi sahabat ceweknya banyak. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.